Saudi melalui Kementerian Kesehatan mengumumkan secara resmi konfirmasi adanya kasus virus corona atau COVID-19 di kota Mekah. Oh, ini pertama kali di Mekah. Pertama kali di Mekah itu tanggal 10 Maret. 10 Maret. Nah, dalilnya apa? Ini ada dalilnya, Ustaz. Yang bagaimana, Ustaz? Jadi dulu ketika itu Rasulullah SAW nih ya, bersama salah satu laki-laki. Nah, laki-laki ini bingung ya. Ini bagaimana ya sikapnya ya biar si unta ini nggak kabur. Akhirnya nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nih biar unta ini nggak kabur? Apakah saya itu bertawakal aja sama Allah nih?" Gitu. Atau saya ikat aja katanya. Agar si unta ini nggak kabur gitu. Nah, Rasulullah SAW jawabnya simple dan bisa kita ambil di sini ya. Hikmahnya bahwasanya kata Rasulullah SAW, kamu ikat itu unta, diikat tuh unta tuh. Ya. Setelah itu kamu tawakal. Jadi dua sudah, ikhtiar dan tawakal. Iya, Rasulullah SAW tuh mengajarkan seperti itu. Kangen dengan oleh-oleh umroh dan haji? Mau beli di toko online tapi takut gak asli? Talib Store solusinya. Talib Store menjual oleh-oleh yang dikirim langsung dari Mekah, Madinah, dan Mesir. Talib Store asli dan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Ma ba'd. Kaum muslimin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman serta Islam. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang mati Allah subhanahu wa taala, sekarang saya sedang berada di Madinah, tepatnya di asrama Universitas Islam Madinah. Jadi memang ya banyak kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi yang berkaitan dengan penanggulangan atau pencegahan dari virus corona. Nah, diantaranya tadi ya, saya sebagai penduduk sekarang di Madinah Al-Munawwarah itu disarankan untuk tetap berada di asrama. Begitupun semua mahasiswa ya. Dan hari ini kita akan bahas apa sih kebijakan-kebijakan Arab Saudi untuk mencegah virus corona ini, dari mulai yang viral yaitu penutupan jemaah umroh sampai sekarang yaitu ditutupnya masjid-masjid di seluruh Arab Saudi kecuali 2 masjid. Kita akan bahas semuanya. Nah, karena di hari ini kita kebanyakan di asrama dan saya belum keluar kamar ya, cuman balik ke kamar mandi, kita belum makan. Salah satu kebijakan juga di Arab Saudi itu kita tidak boleh makan di restoran, artinya harus safari. Safari itu take away ya, take away. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana keadaan di toko-toko makanan atau restoran-restoran. Kita akan beli makan. Apakah betul di sana tidak bisa makan di tempatnya? Artinya kita harus makan di asrama masing-masing. Langsung aja mungkin itu nanti kita akan bahas. Kita sudah siapkan di sini kita sudah catat semalaman apa sih kebijakan-kebijakan Arab Saudi yang mungkin mudah-mudahan bisa dipelajari oleh orang-orang Indonesia atau pemerintahan Indonesia. Mungkin itu aja. Kemudian kita juga sudah tanya di Instagram ya, Q&A yang insya Allah kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Kita akan jawab semaksimal mungkin. Langsung aja kita akan cari makan dulu. Tetap di channel ini insya Allah. Baik kaum muslimin mati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di setiap kamar itu disediakan balkon. Nah, inilah balkon. Jadi tempat belajar kita di luar. Dan inilah suasana di Universitas Islam Madinah di sore hari. Kita lihat memang sepi ya, karena mungkin menjelang maghrib. Salah satu kebijakan dari kampus itu kemarin ya, 2 hari itu jadi gerbang ditutup. Ya, selama 2 hari gerbang ditutup. Tapi alhamdulillah kita lihat sekarang dibuka gerbangnya ya. Nah, gerbangnya dibuka. Jadi kita bisa keluar kampus. Masya Allah. Dan kita lihat di sini toko-toko makanan yang di depan asrama saya itu tutup karena biasanya memang habis asar tutup. Bukanya itu setelah zuhur. Tapi kalau yang di luar kampus itu kebalikan. Itu bukanya setelah asar. Kalau habis zuhur itu biasanya tutup karena panas ya. Oke, kita akan cek cari makanan. Alhamdulillah nih kita udah sampai di depan kampus.
di restorannya buka, cuman memang nggak ada yang makan di dalam restoran ya. Kita akan pesan makanan. Restoran baru nih, kayaknya punya Yaman yuk. Jadi semuanya wajib safari take away, jadi nggak boleh. Ispahan, kita beli Ispahan ya, karena waktu udah mau maghrib juga udah azan. Jadi kursi-kursi pun dipindah-pindahin ya. Jadi nggak ada kursi di sini buat makan-makan. Jadi alhamdulillah kita udah cari makan. Jadi teman-teman, kita nih mau masuk gerbang utama itu diperiksa dulu. Jadi dipastikan memang kita adalah mahasiswa dan punya kartu mahasiswa. Ini kenapa? Dia mundur, nggak tahu kenapa, mungkin nggak bawa kartu mahasiswa ya. Ya kita lihat dia mundur, nggak boleh masuk. Jadi ketat memang masuk ke kampus ini. Ya marhaba ya Syekh. Kayf haina? Sabi-sabi ya? Kita kata kita disuruh tunjukin kartu mahasiswa. Kayf hal? Inilah ya kartu mahasiswa. Tunjukin web. Untuk masih ada ya. Jadi memang kita nggak sembarangan bisa masuk. Kita lihat nih pemandangan di kampus. Masya Allah. Boleh nggak sih kita sholat di sini gitu? Boleh lah. Malah takut ya? Boleh. Enggak, boleh? Boleh. Oh teman tuh liatin, dia sholat di situ. Kita jadi jamaahnya deh. Ya kan? Iya. Ada teman yang sholat di sini, dan kita bisa jamaah. Untung tersedia karpet. Jadi di depan kita ini tempat makannya santri. Sekarang itu makannya nggak di dalam restoran, jadi nggak bisa duduk. Akhirnya mereka pada safari atau take away semua nih. Kita lihat pada bawa plastik semua. Pada bawa plastik. Jadi makannya di kamar masing-masing. Kangen dengan oleh-oleh umroh dan haji? Mau beli di toko online tapi takut gak asli? Talib Store solusinya. Talib Store menjual oleh-oleh yang dikirim langsung dari Mekah, Madinah, dan Mesir. Talib Store asli dan terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita tadi udah cari makan. Setelah cari makan, kita lihat tadi di video, kita sholat di dekat gerbang Universitas Islam Madinah. Tapi qadarullah teman-teman ya, tadi setelah sholat kita ditegur sama security bahwasanya dia nanya, kita kaget ya, nanya gini katanya, ada sahih katanya, apakah ini benar? Artinya yang kita lakukan ini benar nggak gitu? Ternyata kita diberikan informasi sama beliau bahwasanya ini tidak benar karena kalian sudah diperintahkan oleh waliul amr, oleh pemimpin kerajaan bahwasanya untuk sholat di rihalikum au buyutikum, atau di rumah kalian, di kamar kalian gitu. Jadi kita memang diperintahkan untuk taat kepada pemimpin ya. Nah, akhirnya kita minta maaf, tadi kita udah sholat maghrib, langsung kita tadinya mau makan di luar di emperan gitu, cuman karena tadi diingetin sholat aja kita ibaratnya di rumah, di kamar, apalagi makan gitu kan. Masa kita di luar gitu kan. Pokoknya kegiatan kalau bisa di kamar gitu. Akhirnya kita kesini makan malam. Baik teman-teman, sekarang saya sedang di kamar sama teman saya, Ustadz Feby. Ya, Ustadz Feby mungkin pernah lihat video sebelumnya. Nah, karena di Universitas Islam Madinah ini satu kamar itu tidak sendiri. Ya, ada 3 orang ya. Ada teman saya, ada orang Afrika. Terus yang di samping saya ini, ya mungkin masih ada suara-suara orangnya.
Dia orang India. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada suara-suara dari lain gitu. Kemudian yang saya di pojok, saya sendiri orang Indonesia. Saya sudah bilang bahwasanya keputusan dari Jamiah itu memang sebisa mungkin satu kamar itu beda negara biar kita terbiasa ngomong bahasa Arab. Baik teman-teman, sesuai janji saya, jadi hari ini kita akan bahas apa sih kebijakan-kebijakan Arab Saudi untuk menanggulangi atau mencegah dari virus corona atau COVID-19. Ya, COVID-19. Dari semalam Ustaz Febi udah ketik-ketik ya. Jadi informasi yang kita dapatkan, yang kita catat ini benar-benar valid ya. Insya Allah valid. Jadi referensi kita yang pertama adalah akun Instagramnya KBRI Riyadh ya, yang menanggung jawabi mahasiswa atau penduduk Indonesia yang berada di Arab Saudi. Kemudian kita juga catat dari Akhbar Saudi ya, informasi Saudi insya Allah valid. Dan memang kita mengalami gitu. Jadi yang kita bacakan sekarang itu yang memang sudah terjadi, yaitu benar-benar valid insya Allah. Karena kenapa? Kita nggak sembarangan menginformasikan. Ustaz Febi tahu nggak denda di sini berapa? Kalau misalkan mahal kita banget. Hoax ya. Jadi memang di sini nggak boleh hoax. Ya memang di mana-mana nggak boleh hoax. Cuman ancaman di sini benar-benar bahaya. Jadi kalau kita menyebarkan hoax tentang corona ini, misalkan kita video, ada corona nih di kampus. Wah itu udah. Kalau memang itu bukan corona, kita didenda berapa? 3 juta real. 3 juta real itu sekitar 12 miliar. Mungkin itu dan penjara. Dan penjara juga ya. Waliyadzubillah. Makanya saya nggak terlalu sering banget kayak mungkin beberapa teman ada yang berani live keadaan Saudi, kemudian video-video keadaan hari ini itu nggak terlalu sering seperti itu karena memang bahaya juga bagi kita, takutnya kita salah informasi, salah menyampaikan, itu bahaya gitu. Kemudian ya salah satu juga saya kita harus hati-hati lah ya untuk menyebarkan informasi. Bahkan dalam hadis masih ingat nggak Sat? Yang gimana Ustaz? Kafa bil mar'i kadziban ayuhdatsa bima sami'a gitu kan. Kalau nggak salah seperti itulah lafadznya seperti itu. Jadi cukuplah seseorang itu dikatakan pembohong apabila apa yang selalu dia dengar. Jadi apa yang dia dengar, setiap yang dia dengar dia langsung utarakan, langsung dia sebarkan. Nah itu cukuplah orang tersebut dibilang sebagai pendusta gitu. Jadi kita semaksimal mungkin apa yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu memang berdasarkan dengan berita yang benar. Alhamdulillah kita semalam sudah rangkum dan langsung aja Ustaz Febi kita baca-baca nih mulai dari pertama ya. Jadi apa sih langkah pertama Arab Saudi itu ketika memang ada kabar-kabar virus corona ini? Yang pertama, langkah yang paling pertama dilakukan apa Ustaz? Ya bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan Ustaz. Jadi virus corona ini kan memang sudah ramai dibicarakan. Bahkan beberapa negara di luar sana sudah banyak melakukan pencegahan, upaya pencegahan terhadap virus corona ini di negaranya gitu. Termasuk juga negara-negara Timur Tengah, khususnya Saudi Arabia ini. Jadi di tengah ramainya pembicaraan tentang isu virus corona, bahkan di Saudi pun memang ada juga kabar hoax, kabar-kabar bohong gitu. Tepatnya pada tanggal 26 Februari itu sudah sangat banyak berita-berita bohong tentang adanya virus corona. Ya. Pada tanggal 26 Februari itu memang langsung tanggal 26 ini itu udah banyak hoax bahwasanya ada corona masuk. Korban dari warga negara Arab Saudi gitu. Terus itu dibantah oleh Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi bahwa katanya memang saat ini sampai tanggal 26 Februari itu memang belum ada kasus satupun di Arab Saudi. Gitu Ustaz. Itu yang pertama. Terus nah, sehari setelahnya 27 Februari 2020 pemerintah Kerajaan Arab Saudi membuat kebijakan baru secara mendadak tentang penangguhan ibadah umroh Ustaz. Dan ziarah nabawi. Jadi pada tanggal 27 itu umroh di stop. Untuk semua negara tanggal 27. 26 ada hoax, tanggal 27-nya itu di stop untuk umroh, makanya di sini mulai keributan seluruh negara ya. Betul. Begini. Ya, terus. Itu tanggal 27 Februari ditunda semua penerbangan tujuan Arab Saudi.
Oke. Dilarang umroh dan ziarah Nabawi. Bukan hanya Indonesia, Ustaz. Karena kan selama ini banyak jamaah Indonesia yang batal gitu dan sangat Kecewa ya. kecewa gitu. Ternyata bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara yang mempunyai agenda penerbangan umroh. Lalu pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan mengumumkan secara resmi konfirmasi adanya kasus pertama, saat. Oh, kasus pertama. Kasus pertama yang ada di Arab Saudi itu terjadi pada tanggal 2 Maret. 2 Maret. 2 Maret itu langsung dikonfirmasi oleh Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi. Oke. Jadi pertama kali tuh ya. Betul. Jadi setelah di stop umroh, 3 hari setelah penutupan umroh ternyata ada kasus pertama kali. Nah itu kabarnya. Jadi orang yang memang terkena di Iran. Jadi habis dari Iran, ya dari Iran. Memang ketika itu Iran udah banyak banget yang kena. Betul. Mungkin pada takut akhirnya balik ke Saudi. Nah disitulah ketahuan ada satu orang yang terkena virus corona ini. Itu tanggal 2 Maret. Kebijakan selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020 menghentikan absen kehadiran melalui basmah. Oh, Basmah udah itu mulai melakukan pencegahan. Betul. Jadi memang di Arab Saudi ini udah lumayan modern banget ya, Sat ya. Bahkan di kampus pun udah hampir tahun kemarin itu kita absennya pakai sidik jari, tapi ternyata untuk pekerja saja atau mudaris atau para pengajar. Betul. Nah, di tanggal berapa tadi? Di tanggal 3 Maret ya. 3 Maret. Tanggal 3 Maretnya itu ya Arab Saudi langsung melarang atau mencegah untuk penggunaan basmah atau sidik jari. Sidik jari bahasa Arabnya itu basmah. Nah, jadi hampir tiap hari nih saja ada kebijakan baru dari Arab Saudi itu. Memang jadi mereka nggak main-main untuk mencegah virus corona ini, untuk mengamankan, tentunya untuk mengamankan warga negaranya. Terus kemudian pada tanggal 4 Maret 2020 penduduk Arab Saudi dan mukimin tidak diperbolehkan umroh dan ziarah Masjid Nabawi, Ustaz, sementara waktu. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang berisi penghentian sementara masuknya jamaah umroh dan kunjungan Masjid Nabawi dari umat muslim semua negara, serta penghentian sementara kunjungan wisatawan dari negara-negara yang memiliki kasus corona atau COVID-19 ini. Benar-benar. Jadi memang banyak yang anggapan bahwasanya penghentian ini maksudnya merugikan gitu kan. Betul. Padahal kebijakan Saudi ini bukan untuk luar negeri doang, tapi termasuk penduduk Arab Saudi pun langsung ya diberhentikan untuk tidak masuk ke Mekah atau Madinah. Nah, ini semuanya itu atas landasan agama ya, gitu kan. Memang itu sudah keputusan yang matang. Keputusan matang. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya bahwasanya ketika ada taun itu ada hadisnya, apabila di suatu negara nih ya, apabila di suatu negara itu ada taun atau wabah, maka kita ini ya gak boleh keluar dari negara tersebut. Oh, tidak boleh tidak diperkenankan untuk keluar gitu kan. Tadi kalau kita di negaranya nih, negara ada wabah, maka kita nggak boleh keluar. Begitupun apabila wabah itu memang misalkan ada di suatu negara, kita nggak boleh masuk ke negara itu. Betul. Nah, memang dasarnya itu dalil umumnya gitu. Dalil umumnya kenapa penyetopan kedatangan ya, kayak tadi misalkan orang Riyadh gak boleh ke Mekah, ke Madinah. Itu sesuai hadis tadi bahwasanya memang kita untuk mencegah tersebarnya virus, kita harus berada di tempat masing-masing. Kita lanjut lagi. Pada tanggal 5 Maret 2020 muncul kebijakan baru khusus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang diantaranya ada jadi tanggal 5 Maret itu pengurus Masjid Haramain ini mempunyai kebijakan terbaru untuk jamaahnya. 6 poin khusus Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oke. Di antaranya ada Masjid Haram dan Masjid Nabawi akan ditutup 1 jam setelah sholat Isya dan akan dibuka kembali 1 jam sebelum sholat subuh. Berarti 10 hari yang lalu ya? Betul. Sekitar 10 hari yang lalu setelah sholat Isya itu langsung ditutup. Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Betul. Jadi kalau misalkan kemarin memang ada yang bilang gak ada yang sa'i, betul karena setelah Isya memang ditutup. Betul. Gitu. 10 hari yang lalu. Terus kemudian yang kedua, area-area tawaf dekat Ka'bah dan jalur antara Safa dan Marwah ditutup, Ustaz. Iya, yang tadi saya bilang. Terus
Mereka yang tinggal di Mekah diperbolehkan mengunjungi Masjidil Haram dan sholat berjamaah di dalamnya. Iya. Nah di sini muncul hoax, Ustaz, tidak boleh sholat katanya pada tanggal itu. Karena kan banyak tersebar gambar, Ustaz, keadaan Masjidil Haram dan Ka'bah sepi gitu. Iya. Gitu. Jadi muncul banyak hoax, katanya nggak boleh masuk Masjidil Haram dan tidak boleh sholat dan tidak ada jamaah. Ketika itu saya masih ada di Mekah. Betul. Dan saya ketika itu mau sholat maghrib, memang akses agak diperketat. Diperketat. Jadi nggak semuanya bisa langsung masuk gitu. Jadi nggak, ini benar-benar antisipasi benar. Jadi sebisa mungkin dalam itu nggak padat itu, Masya Allah. gitu. Jadi ada tetap jamaah masuk ke sholat 5 waktu, cuman diusahakan tidak semuanya masuk biar nggak terlalu padat. Gitu. Dan ketika itu memang masih ada sisa-sisa jamaah umroh ya. Betul. Sisa umroh. Terus. Poin selanjutnya, semua jamaah belum diperbolehkan melaksanakan umroh sementara waktu. Ini di antara poin-poin dari pengurus Masjidil Haram ini. Iya, memang ketika itu memang di stop juga untuk umroh, memang stop. Ya. Terus. Selanjutnya, jamaah dilarang iktikaf atau tidur di 2 masjid ini dan tidak diizinkan makan dan minum serta peniadaan zam-zam, Ustaz. Oh iya, benar. Saya kesana juga terakhir itu sebelum ke Madinah. Memang saya masuk itu nggak ada zam-zam. Betul. Di Mekah itu ya. Di Mekah. Di Mekah. Padahal pusatnya, Ustaz. Iya, di Madinah pun ditutup katanya. Betul. Ya, di Madinah pun ditutup bahwa memang tidak ada penyediaan air zam-zam. Biasanya kalau kita ke Masjid Nabawi kan atau Masjidil Haram itu ada gelasnya kan, Betul. yang untuk Satu kali pakai itu. Satu kali pakai itu. Itu juga kebijakannya ditiadakan ya. Termasuk tadi iftar. Jadi ya di Masjid Nabawi kan sering tuh kalau Senin Kamis, puasa Senin Kamis itu ada pembagian kurma atau roti atau zabadi untuk buka puasa gratis. Nah, dari semenjak itu tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Maret. 5 Maret itu semuanya ditiadakan terlebih dahulu. Semuanya kebijakan ini bukan semena-mena ya, tapi tadi demi maslahat. Poin terakhir, Ustaz. Penutupan bagian Masjid Lama, Masjid Nabawi, Raudhah dan Ziarah Baqi sementara waktu ditiadakan. Raudhah hanya dibuka pada saat waktu sholat aja. Oh gitu. Jadi itu tanggal 5 Maret ya. Tanggal 5 Maret itu. 5 Maret seperti itu. Oke. Jadi Masjid Lama itu ditutup. Selanjutnya lagi di tanggal 6 Maret tuh. Jadi ada kebijakan. Jadi tiap setiap hari ya itu ada benar-benar kebijakan serius terbaru dari pemerintah. Pemerintah Arab Saudi benar-benar serius menangani virus corona ini, jadi nggak sembarangan. Oke, terus? Jadi pada 6 Maret itu ada kebijakan terbaru tentang penutupan seluruh ajang perlombaan olahraga di Saudi Arabia. Oh, Olimpiade, kayak Olimpiade, bola sebagainya. Semua perlombaan di Saudi Arabia ditutup langsung. Iya. Itu Gak tahu nih tanggal di 6 Maret. Indonesia sekarang apakah masih ada kayak liga-liga kayak gitu, masih diterus nggak ya? Nanti kita tanya teman-teman Indonesia nih, apakah liga-liga di Indonesia itu masih berlanjut gitu. Kalau di sini ketika ada isu corona langsung dihapus atau diberhentikan terlebih dahulu. Kemudian di tanggal 7 Maret turun lagi kebijakan baru. Yaitu jamaah diperbolehkan tawaf kembali, Ustaz. Ya memang ketika itu di stop dulu kan. Betul. Sterilisasi, kemudian boleh tawaf lagi sekarang. Boleh tawaf kembali. Oke. Itu hanya tawaf, Ustaz. Bukan umroh kan? Ya, tawaf aja ya. Tawaf sunnah. Iya benar-benar. Hanya tawaf saja dan boleh turun ketika itu ya. Betul. Oke. Terus? Nah di tanggal 7 Maret di hari yang sama juga turun kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan, Ustaz. Dari Kementerian Pendidikan meliburkan seluruh lembaga pendidikan yang ada di kota Kotif ya. Kenapa di kota Kotif? Karena di sana memang banyak perbatasan juga. Ya, jadi masuknya orang yang memang dari Iran itu kan lewat Bahrain. Kotif. Nah, Kotif ini. Jadi di Kotif ini memang banyak kasus corona kebanyakan di sana. Makanya lebih dulu. Ketika itu memang banyak yang mulai bermunculan corona. Jadi mulai muncul itu kebanyakan di Kotif tersebut gitu karena perbatasan ya. Lalu berarti kuliah tuh semuanya di kuliah lembaga pendidikan yang ada di kota Kotif saja, Ustaz. Ketika itu hanya di kota Kotif. Makanya muncul berita katanya kan akan diliburkan segala macam gitu. Padahal hanya kota Kotif. Nah, pada tanggal 8 Maret 2020, sehari setelahnya, Kementerian Pendidikan Arab Saudi meliburkan seluruh lembaga pendidikan yang ada di Arab Saudi.
Dari TK, SD, SMP, SMA Semuanya? sampai semua jenjang. Itu diliburkan Subhanallah. sampai waktu yang belum ditentukan. Sampai sekarang. Sampai sekarang, Ustaz. Jadi kalau di Indonesia baru kemarin alhamdulillah juga sudah ada tindakan dari pemerintah. Jadi Arab Saudi sudah dari pekan yang lalu. Pekan yang lalu memang udah diliburkan, gak ada KBM. Nah, di sini juga saya ingat saya yang harusnya jadwal wisuda itu tanggal 30 Maret. Betul. Itu pun ditakjil, Ditunda ya. ditunda Allah alam sampai kapan. sampai kapan nggak tahu. Makanya nih harusnya mungkin udah pulang saya ke Indonesia, tapi alhamdulillah mungkin Allah pengen aneh di Madinah. Alhamdulillah. Ya, masih di Madinah diberikan waktu. Mungkin salah satu hikmahnya itu ya bagi saya Alhamdulillah. bisa lebih lama tinggal di kota Rasul. Kemudian semua acara-acara juga diberhentikan kalau nggak salah ya. Betul, termasuk juga festival budaya internasional tuh yang ada di Universitas Madinah. Itu juga langsung ditutup dan tidak ada penutupan, Ustaz, bahkan. Oh, tidak ada penutupan. Masya Allah, subhanallah. Oke, Jadi intinya lanjut itu ya lagi. tanggal 8 ya tadi ya. Tanggal 8 itu diliburkan semua jenjang pendidikan. Masya Allah, subhanallah. Termasuk juga kajian-kajian dan halaqah-halaqah di Masjid Nabawi, Ustaz. Oh. Jadi bukan hanya pendidikan formal saja, pendidikan non informal juga yang ada di halaqah-halaqah Nabawi itu juga diliburkan, Ustaz. Diliburkan juga. Semua pengajaran. Masya Allah, Masya Allah. Muncul kebijakan baru di tanggal 9 Maret 2020 itu berturut-turut. 7 Maret, 8 Maret, 9 Maret ada baru lagi. ada baru lagi dari Kementerian Urusan Agama Saudi Arabia merilis kebijakan baru di antaranya. Jadi ada beberapa poin melalui Kementerian Urusan Agama Saudi, di antaranya satu, mempersingkat waktu antara azan dan iqomah selama 10 menit. Oh, biasanya kan 20 menit ya jarak antara misalkan habis azan ke habis azan ke iqomah itu kan 20 menit ya untuk sholat qobliyah. Diperpendek jadi 10 menit. Jadi setelah azan 10 menit langsung harus qomat. Poin kedua, khutbah dan sholat Jumat tidak lebih dari 15 menit, Ustaz. Jadi sholat Jumat dan khutbahnya 15 menit. Biasanya kan khutbahnya lumayan lama ya. Setengah jam, Ustaz. Iya, setengah jam kadang kan. Ini 15 menit benar-benar, dan memang ketika kemarin itu benar-benar cepat banget. Benar-benar cepat banget. Iya, Poin ketiga yaitu menghentikan kegiatan buka bersama. Buka bersama yang biasa diadakan di Masjid Nabawi itu, Masjidil Haram yang tiap sore itu. Oh, iya. Larangan i'tikaf. Yang kelima, meniadakan makanan dan minuman. Poin ketiga yaitu menghentikan kegiatan buka bersama. Oh, yang tadinya hanya di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Sekarang seluruh masjid. Seluruh masjid ditiadakan untuk buka bersama. Oke. Masya Allah, subhanallah. Terus. Juga larangan i'tikaf di masjid-masjid. Ya, benar-benar. Yang terakhir, poinnya meniadakan makanan dan penggunaan gelas-gelas air zam-zam yang satu kali pakai itu. Oh, iya. Jadi jadi yang tadinya itu hanya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nah, ini ketika itu tanggal berapa? 8 Tanggal 9. Tanggal 9 Maret itu berlaku untuk seluruh Arab Saudi. Lanjut lagi di tanggal 10. Tanggal 10-nya ya. Hari 5 hari yang lalu ya. Ya. 10 Maret 2020. Pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Kesehatan mengumumkan secara resmi konfirmasi adanya kasus virus corona atau COVID-19 di kota Mekah. Oh, ini pertama kali di Mekah. Pertama kali di Mekah itu tanggal 10 Maret. 10 Maret. Bayangkan kalau misalkan itu masih ada jamaah umroh yang jumlahnya ribuan, bayangkan teman-teman ya, jamaah, bayangkan kalau misalkan pemerintah tidak melakukan tindakan untuk penyetopan jamaah, itu yang tadi kena itu bisa aja ke Masjidil Haram, kemudian megang eskalator, megang apa, dan semuanya pada megang. Mungkin sekarang udah kesebar di seluruh dunia, itu jumlahnya banyak. Betul, Ustaz. Betul. Alhamdulillah. Terus. Nah, satu hari setelahnya, pada tanggal 12 Maret 2020, pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara perjalanan ke 51 negara termasuk Indonesia. Oh, menghentikan penerbangan ke negara-negara tertentu. Nah, di sini qadarullah ya, saya akan buat video tentang kurma itu. Oh iya, betul. Betul. Niatnya di tanggal ini nih. Tanggal berapa tadi? Tanggal 12 Maret. Pokoknya tanggal segitu niatnya kita mau kirim kurma dari sini sekitar 500 kilo. Cuman qadarullah saya ditelepon bahwasanya tidak ada pengiriman
terlebih dahulu. Dia bilang sih katanya sekitar 2 minggu gitu. Kita lihat nanti 2 minggu apakah seminggu lagi apakah sudah ada pengiriman ya. Karena teman-teman udah banyak yang pesan ya pre-order kurma ajwa gitu. Sebelumnya kan kita upload tentang video kurma ajwa dan banyak banget yang mesen. Yang mesen itu udah sampai 2 ton Zat. Masya Allah. Sampai 2 ton, mudah-mudahan Allah permudah untuk kirim gitu. Karena untuk kebutuhan di bulan Ramadan nanti. Gitu. Berarti nggak ada penerbangan tuh tanggal 12. Sekarang tanggal 13-nya. Sekarang 13 Maret 2020, larangan sholat Jumat dan sholat berjamaah bagi korban COVID-19 atau corona haram bahkan hukumnya. Fatwa Hay'ah Kibar Ulama. Oh, jadi ulama sini mengharamkan untuk yang terkena atau yang mereka sudah kena COVID-19 ini Positif ya. untuk sholat berjamaah dan Sholat Jumat gitu. Karena memang kalau mereka sholat, waduh, maksudnya bisa menyebarkan kemudorotan kepada orang-orang lain begitu. Indahnya Islam seperti itu ya. Betul. Benar-benar indah banget Islam kalau kita memang paham. Insya Allah Islam itu benar-benar indah. Terus selanjutnya di hari yang sama juga pemerintah juga memberlakukan peraturan baru, yaitu menjauhi tempat-tempat perkumpulan atau keramaian dan himbauan tidak bersalaman. Oh, di situ Itu mulai 13. Kita nggak boleh salaman dulu. Ya. Menjauhi tempat-tempat keramaian, perkumpulan-perkumpulan dan lain-lain. Terus selanjutnya tanggal 15 Maret 2020, 3 hari kemudian, 2 hari kemudian. Larangan makan dan minum di restoran-restoran atau kedai-kedai atau kafe hanya boleh dibawa pulang makanannya. Jadi tidak boleh dimakan di tempat itu. Oke, seperti tadi ya, kita makan, kita udah nanya langsung ke restorannya bahwasannya kita nggak boleh makan di tempat. Bahkan kursi-kursi rata-rata dirapikan sehingga kita tidak bisa makan di restoran dan makannya di tempat masing-masing. Ya, tempat masing-masing. Masya Allah. Lanjut lagi di tanggal 16 Maret, 16 Maret 1 hari kemudian. Pemerintah juga menutup mal-mal, taman-taman dan pantai-pantai yang ada di Saudi Arabia. Jadi tempat-tempat hiburan juga seluruhnya ditutup. Seluruhnya ditutup. Betul. Mall ya, mall ditutup termasuk tadi sama hiburan. Hiburan, ya. Taman-taman, itu ditutup. Oke. Terus selanjutnya? Juga pada hari yang sama ditutup pula salon-salon kecantikan maupun tempat-tempat rias dan lain-lain. Lalu juga ada ditutup juga kantor-kantor pemerintahan selama 16 hari kecuali sektor kesehatan keamanan. Jadi semua kantor-kantor pemerintahan itu ditutup juga. Itu tanggal berapa? Itu tanggal yang sama, tanggal 16 Maret. Tanggal 16 Maret. Jadi dikerjakan secara online begitu, Ustaz. Oke. Terus. Jadi udah di kantor-kantor udah tutup. Oh iya, di kampus pun kantor-kantor tutup ya. Semua ditutup selama 16 hari. Ya, oke, Masya Allah. Terus. Sampai yang terakhir di tanggal 17 Maret hari kemarin ini yang viral juga ya. Iya betul. Ramai juga di Indonesia. Meliburkan 17 Maret 2020 meliburkan karyawan-karyawan atau pekerja selama 2 pekan. Jadi kemarin tanggal 17 itu ada kebijakan baru dari pemerintah bahwasanya menyetop semua sholat berjamaah di masjid-masjid yang ada di seluruh Saudi Arabia kecuali 2 masjid, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Oh, jadi yang ini yang viral kemarin bahwasanya benar ya, kita nyatakan benar. Betul. Tadi juga kita alami ya, kita nggak bisa masuk ke masjid. Memang dari mulai kemarin tanggal 17 itu mulai sholat isya. Jadi sholat maghrib masih kita bisa berjamaah di masjid. Pas sholat isya itu udah ada azan yang bunyi lafadznya itu as-sholatu fi rihalikum ya. Betul. Sholat di tempat kalian masing-masing. Betul. Dan itu benar kecuali 2 masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nanti di video selanjutnya insya Allah besok ya kita ke Masjid Nabawi insya Allah. Masya Allah, itulah kebijakan Arab Saudi ya. Selama berapa hari nih ya? Selama sekitar 20 hari ya.
kurang lebih 20 hari lah ya. 20 hari, 20. Kejadian 20 hari menangani kasus virus corona ini, mudah-mudahan bisa dipelajari di Indonesia. Kangen dengan oleh-oleh umroh dan haji? Mau beli di toko online tapi takut gak asli? Talib Store solusinya. Talib Store menjual oleh-oleh yang dikirim langsung dari Mekah, Madinah, dan Mesir. Talib Store asli dan terpercaya. Baik teman-teman, sekarang kita sesi pertanyaan. Kita udah berikan kesempatan teman-teman untuk tanya di Instagram di akun saya. Dan sekarang udah kita pilih beberapa pertanyaan ya, karena nggak bisa semuanya kita jawab. Oke, langsung aja Seth. Pertanyaan-pertanyaan. Baik, kita masuk pertanyaan pertama dari Feni.Rosdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, memang semua masjid gak boleh berjamaah? Ya, kecuali dua masjid tadi. Ya. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Semuanya nggak boleh jamaah. Ya. Lia Ufaira, apakah ada yang sudah korban virus corona di Saudi yang meninggal, Ustaz? Belum ada, alhamdulillah belum ada korban meninggal. Tapi yang positif corona terakhir itu sudah mencapai 238. Dan yang ada malah yang sembuh. Alhamdulillah sembuh saya. 6 orang ya? 6 orang yang sembuh per tanggal 18 ini. per tanggal 18. Jadi belum ada yang meninggal. Alhamdulillah. Jangan sampai Jangan Ustaz. sampai ya. Terus? Apakah betul Ustaz kabar keberangkatan haji masih diragukan? Ya masih diragukan karena coronanya belum selesai. Apabila nanti coronanya cepat selesai, Insya Allah haji juga akan berjalan dengan lancar. Tapi tadi kita baca ya. Bahwasanya memang Pemerintah dari Kerajaan Arab Saudi melalui Kementerian Haji dan Umroh itu menjelaskan memang masih memantau perkembangan virus corona ini. Ya. Mudah-mudahan memang virus corona ini cepat hilang dan mudah-mudahan haji juga bisa dilaksanakan. Iya benar. Fahri _ apakah di Madinah sudah ada korban virus corona? Alhamdulillah. Mohon maaf nih ada berisik karena kita tetanggaan. Jadi alhamdulillah di Madinah Munawwarah ini belum ada korban, belum ada yang positif corona. Saya jadi teringat, ini lagi baca-baca tentang Fadilah Madinah, ya. Fadilah Madinah karangan Syekh Sudes. Sini dikatakan bahwasanya salah satu fadail Madinah adalah la yadkhuluha ta'un. Jadi Madinah ini tidak dimasuki oleh ta'un. Hafizahullahul Madinata min maradid ta'un. Allah Subhanahu wa taala menjaga Madinah dari sakit ta'un atau penyakit ta'un. Wa huwa muhlikun syadidun adwa. Faja'ala ala kulli tariqin min turukiha malaikatan yamna'una dukhulat ta'una ilaiha. Jadi Madinah ini dijaga oleh malaikat, para malaikat agar tidak dimasuki oleh ta'un. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha ta'un walad dajjal, muttafaq alaih. Jadi Madinah ini dilindungi oleh malaikat dan tidak dimasuki oleh ta'un serta dajjal. Masya Allah. Kemudian di sini juga salah satu fadilahnya Al-Madinatu la waba'a fiha. Jadi Madinah ini tidak ada wabak. Nih, penjelasannya kanatil Madinatun Nabawiyah dzata awdiyatin wa takthuru fiha al-awbi'ah. Jadi Madinah ini dulu sarangnya wabah ketika sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Walamma hajara Nabi SAW wa sahabatuhu ilaiha asabathumul humma. Masyaallah. Jadi ketika Nabi SAW itu datang ke Madinah, Rasulullah SAW juga berdoa, fada'an Nabi SAW ala yakuna fiha waba. Jadi agar wabah di Madinah ini dihilangkan. Dan setelah itu hilang saja ya. Tidak ada lagi wabah. Ya, di antara doanya Allahumma sahhiha lana. Begitulah keadaan Madinah dan mudah-mudahan Madinah tetap dijaga agar tidak masuk yaitu penyakit corona ini. Jadi taun atau wabah itu berbeda pendapat ya, apakah si corona ini termasuk taun atau tidak. Itu sebenarnya gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada namanya
kasus corona. Mohon maaf sekarang agak berisik karena di samping udah ada teman India ya. Terus Pertanyaan selanjutnya dari Mirza Hikaru _ 17. Apakah ini pertanda kiamat? apakah ini tanda kiamat? Nah ini penting banget ya, banyak banget yang mengkait-kaitkan dengan kiamat. Saya bilang bahwasanya memang ya tanda-tanda kiamat itu akan terus bermunculan, Ustaz Febi. Ya, dari dulu itu tanda kiamat terus datang. Ini agar apa? Agar kita terus ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Cuman anehnya di Indonesia itu atau teman-teman itu banyaknya mengingat kayak yang berkaitan dengan di Arab gitu. Jadi seolah-olah ketika ada kegiatan-kegiatan yang tidak wajar di Saudi Arabia itu adalah tanda-tanda kiamat. Selalu dikaitkan dengan kiamat gitu. Padahal kemaksiatan itu lebih banyak di Indonesia mungkin. Masya Allah. Di negara-negara lain gitu kan. Kayak seperti tersebarnya homer, kebebasnya homer, kemudian zina di mana-mana. Itu merupakan tanda kiamat yang nyata di depan mata kita di Indonesia. Begitu. Nah, berbicara tentang tanda-tanda kiamat, saya bilang dari dulu juga sudah banyak tanda-tanda kiamat. Seperti apa? Seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi terakhir. Itu pun merupakan tanda kiamat. Tanda kiamat. Harusnya kita sadar gitu. Dan alhamdulillah, ibaratnya maksudnya dari diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang 1400 tahun, apakah sudah terjadi kiamat? Belum terjadi. Belum kan? Betul. Tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda yang kecil, ada yang besar. Salah satunya aja nanti ada Dajjal dan sebagainya. Itu kan. Makanya semenjak kita masih hidup, belum terjadi kiamat, sebisa mungkin kita bertobat dan beramal gitu. Dan ya alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya virus corona ini, kita jadi ingat sama Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbuat kebaikan, karena dikatakan seburuk-buruk orang yang berbuat kejelekan, yang berdosa adalah dia yang ketika ada wabah seperti ini, dia malah berbuat keburukan. Jadi udah buruk lagi gitu. Masya Allah. Itu benar-benar asyad. Iya. Jadi benar-benar tercela lah kalau kita melakukan kemaksiatan di tengah terjadinya wabah seperti ini. Wal iyadu billah. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Al-Mashhur Nabilah. Sikap pemerintah Saudi terhadap penanganan corona yang sepertinya Indo harus mencontoh. Ya. Saudi Arabia itu bagaimana? Apa aja sih yang perlu dicontoh? Bukan berarti Arab Saudi itu yang terbaik, iya. Tapi kita melihat ya tadi bagaimana keputusan hari demi hari, kebijakan terus berdatangan, mulai dari berhentinya umroh sampai sekarang sholat jamaah ditiadakan. Itu kan, itu bukti keseriusan pemerintah Arab Saudi, kerajaan Arab Saudi menangani pencegahan virus corona ini. Alhamdulillah di Indonesia juga udah mulai ya. Cuman kita sebagai masyarakat juga harus sadar ketika ada kebijakan dari pemerintah, kita harus nurut gitu. Ya diantaranya sudah ada kebijakan untuk sholatnya di rumah masing-masing juga sudah ada ya kembali tadi ya. Kita harus kalau saran saya memang patuh sama MUI. Di Indonesia kita ada Majelis Ulama Indonesia yang memang resmi dan juga bukan orang-orang sembarangan di sana. Memang berhak mengeluarkan kebijakan gitu. Jangan sampai kekecoh sama statement orang-orang yang nggak tahu agama, bahkan mungkin hanya mengkaburkan keamanan lah bahkan. Iya, bahkan malah mengkecoh gitu. Tetap kita harus taat sama ulama MUI yang kebijakan-kebijakannya gitu. Itu sih yang saran saya. Jadi karena itu juga untuk kebaikan kita semua. Untuk kebaikan kita semua. Mereka membuat kebijakan itu bukan atas keinginan nafsu mereka, tapi untuk kemaslahatan. Karena untuk mereka pun ya, Masya Allah, untuk membuat kebijakan ini bukan hal yang mudah gitu, perlu ilmu-ilmu yang mumpuni gitu. Kita sebagai orang yang biasa ya kita ikutin lah. Ini juga bentuk ikhtiar daripada pemerintah gitu saja. Jadi ya tadi bisa dicontoh lah tadi bagaimana step-stepnya gitu. Nih, ini teman-teman nih masalah tawakal itu harus paham arti tawakal.
Jadi dalam menghadapi kasus ini ada 3 jenis ya. Kaum muslimin pun ada 3 jenis, Ustaz. 3 sikap ya. 3 sikap. Yang pertama dia tawakal, artinya hanya tawakal sama Allah Subhanahu wa taala tapi dia tetap tidak berikhtiar. Akhirnya dia ke menganggap corona itu ya biasa saja gitu. Artinya kalau dia sakit ya sakit, kalau dia mati juga mati, akan mati begitu ya. Tanpa adanya sikap preventif, pencegahan gitu. Tidak ada usaha. Tidak baik juga. Tidak baik gitu. Yang kedua ada yang terlalu khawatir, panik gitu, takut terlalu dimana-mana. Bahkan ketika tidur pun tetap pakai masker sampai mengap kali ya, saking takutnya, cuci tangannya berlebihan. Betul. Gitu. Itu nggak baik juga. Nah yang benar itu kita tawakal, begitu juga kita berikhtiar. Nah, dalilnya apa? Ini ada dalilnya, Ustaz. Yang bagaimana, Ustaz? Jadi dulu ketika itu Rasulullah SAW nih ya, bersama salah satu laki-laki. Nah laki-laki ini bingung ya, ini bagaimana ya sikapnya ya biar si unta ini nggak kabur. Akhirnya nanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana nih biar unta ini nggak kabur? Apakah saya itu bertawakal aja sama Allah nih, gitu, atau saya ikat aja?" katanya. Maka agar si unta ini nggak kabur gitu. Nah Rasulullah SAW jawabnya simple dan bisa kita ambil di sini ya hikmahnya, bahwasanya kata Rasulullah SAW, kamu ikat itu unta, diikat tuh unta tuh. Yeah. Setelah itu kamu tawakal. Jadi 2 sudah, ikhtiar dan tawakal. Iya, Rasulullah SAW tuh mengajarkan seperti itu gitu. Jadi harus paham makna tawakal di sini. Insya Allah Rasulullah SAW nyontohin tadi simple tapi ngena gitu ya. Betul. Mudah-mudahan bisa dapat pelajaran dari sini gitu. Yang jelas tadi kita harus tawakal dan juga ikhtiar gitu. Mudah-mudahan sih banyak yang bisa dipelajari apa yang terjadi, kebijakan-kebijakan yang ada di Arab Saudi ini. Bukan berarti Arab Saudi yang terbaik ya. Kemudian terus sudah habis. Alhamdulillah teman-teman udah simak. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya dan Ustaz Feby juga minta maaf. Namanya manusia pasti ada kesalahan. Dan saya juga di sini ya, salah satu ikhtiarnya itu tadi ada kurma ajwa, saya konsumsi kurma ajwa, kemudian ada madu Yaman, saya punya madu Yaman, suplemen tambahan, vitamin, ada saffron gitu. juga. Saffron juga termasuk meningkatkan daya tahan tubuh katanya. Iya. Nah, jadi teman-teman juga harus mulai sekarang lah konsumsi yang bermanfaat. Nah, kalau teman-teman pengen kurma atau madu Yaman atau saffron, semuanya ada di Thalib Store insyaallah. Insyaallah sudah lengkap semua saja. Iya. Termasuk air zam-zam pun. Air zam-zam itu yang sekarang susah di Madinah, Mekah pun sudah tersedia di. Ya, saya di sini pun beli ya air zam-zam, dan saya kemarin beli sekitar 10 galon untuk sekitar persediaan 2 bulanan. Dan sekarang sisa 2 lagi, 2 botol lagi. Nanti kita beli di mana insya Allah cari. Adapun di Indonesia sudah ada tersedia di Thalib Store. Mungkin itu aja. Mungkin ada himbauan untuk teman-teman. Himbauan buat teman-teman, mulai dari sekarang emang sudah sepatutnya kita mematuhi apa-apa yang jadi perhatian pemerintah. Apa-apa kebijakan dari pemerintah kita taati, kita patuhi. Diperintahkan untuk berdiam diri di rumah, kita patuhi. Jangan melawan itu, karena itu untuk kebaikan kita semua. Mulai dari sekarang juga jaga kesehatan, hindari tempat-tempat keramaian. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cepat diangkat ya. Diangkat juga corona ini, virus ini. Karena agar kita bisa beraktivitas seperti biasa. Doakan juga kami di sini semua, teman-teman mahasiswa, masyarakat di Saudi dan semuanya, masyarakat Indonesia agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.